ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat yang penting untuk diketahui secepatnya ya, sebelum kita mempelajari keseluruhan Al-Quran ini. Ya, kita sampai pada pagi hari ini di ayat yang ke-104 setelah kemarin kita sama-sama membaca surat Ali Imran ayat 103. Jadi saya ulangi ya Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian. Ayat ini, ayat 102, 103 itu ayat yang ditujukan kepada kita semua. Ini untuk kita, ini bukan untuk orang luar kita. Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati illa kecuali wa antum, kalian muslimun, matinya itu sebagai orang-orang yang muslim, yang maknanya sudah diterangkan kemarin. Kita dengan ayat ini kata para ulama disuruh mempertahankan Islam ini, tetap kita pegang teguh sampai mati. Jangan sampai Islam dilepas gara-gara menerima sogokan dunia, walaupun itu berupa jabatan presiden atau wakil presiden atau menteri atau apapun. Jangan, apalagi cuma ketua partai, ketua ormas, jangan. Ya. Kemudian yang berikutnya ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah bersama-sama. Ayat ini menyuruh kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh kepada janji Allah, berpegang teguh kepada jaminan Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ayat ini mengajarkan kepada kita orang Islam itu tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bercerai-berai. Jangan karena beda guru, beda ustadz, terus satu dengan lainnya tidak mau bersatu, tidak mau tolong menolong, nah, tidak boleh. Yang melakukan itu berarti melanggar ayat ini. Ya. Wadzkuru, dan ingatlah kalian semua nikmat Allah, kepada nikmat Allah alaikum yang telah Allah berikan kepada kalian. Nikmat Allah yang mana? Nikmat Allah yang idz kuntum, ketika kalian dulu orang-orang Madinah ya, yang sudah beriman kepada Nabi, dulu kalian a'daan, adalah orang-orang yang bermusuhan antara kaum Aus dan kaum Khazraj, suku Aus dan suku Khazraj. Tuh ya, dulu ada perang suku tuh. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan di antara hati kalian. Jadi yang bisa melembutkan hati manusia itu cuma Allah. Kita cuma bisa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma alif baina qulubil mu'minin, innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, alif, lembutkanlah, persatukanlah baina qulubil mu'minin, di antara hati-hati orang yang beriman.
Innahu la allafa baina qulubihim, sesungguhnya tidak ada yang bisa melembutkan, tidak ada yang bisa menyatukan hati mereka ya Allah, illa anta, kecuali engkau ya arhamar rahimin. Jadi kita bisa bersatu karena Allah yang mempersatukan kita. Kalau kita tidak bersatu lagi, karena setan yang telah memecah persatuan kita. Biasanya kalau habis Ramadan gini Pak, biasanya ya pengalaman yang dulu-dulu, ada orang yang baru datang, tapi ada orang yang keluar. Nah saudara jangan termasuk orang yang keluar. Kecuali keluar itu untuk kerja, untuk pindah tempat, untuk bisnis, untuk cari uang, untuk ngaji ke tempat lain. Ya gak apa-apa. Tapi kalau keluar berhenti ngaji, jangan ya. Ngaji tempat lain karena bosan dengan saya, gak apa-apa. Ya, pergi sana, malah enak aku. Gak ada yang memberati aku lagi. Ya. Daripada di sini nanti diatur susah, ya kan? Gak enak hati. Ya udah pergi aja. Sama-sama enak. Aku juga enak, gak tanggung jawab. Di akhirat lepas tanggung jawabku. Nah, mereka terserah mau apa. Ya, saya hanya penyampai saja syariat Islam ini. Saya hanya menyampaikan syariat saja. Ya, tugasnya cuma menyampaikan ilmu dari Allah melalui Al-Quran ini dan dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadis Nabi yang kita semua disuruh hidup dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Allah mengatakan ketika kalian dulu berpecah belah, bermusuh-musuhan, lalu Allah melembutkan di antara hati kalian, fa asbahtum, lalu menjadilah kalian binikmatihi, dengan nikmatnya, ihwanan, bersaudara. Jadi persaudaraan itu nikmat, perpecahan itu azab. Kalau kita bersatu, itu artinya kita masih dapat nikmat Allah. Kalau kita sudah tidak bisa bersatu, azab itu sudah. Yang kena azab siapa? Ya yang tidak mau bersatu. Itu ya. Terus Allah bilang lagi, wa kuntum, dan adalah kalian ketika dulu bermusuh-musuhan, itu kalian itu kuntum, kalian itu berada ala di atas syafa, tepian, pinggir, hufrotin, jurang, minan nari, dari neraka. Jadi ketika kita bermusuh-musuhan itu kita berada di tepi jurang neraka, kata Allah. Di tepi jurang, sebentar lagi jatuh ini. Diteruskan permusuhannya, jatuh dua-duanya ke neraka. Ya. Fa'angqadzakum, lalu Allah menyelamatkan kalian. Dari bermusuh-musuhan didamaikan oleh Nabi, mau. Ini dulu kan gara-gara orang Aus sama orang Aus itu gontok-gontokan, sampai pukul-pukulan pakai sandal itu. Kamu ini menghina bapakku, kamu menghina nenek moyangku, no. Pukul-pukulan gitu. Oleh Nabi, kemudian Nabi dilapor oleh sahabat, ya Rasulullah, itu orang-orang sana berkelahi di sana. Nabi datang mendamaikan. Jangan lagi kalian tuh begini nih, ini dulu waktu kalian belum masuk Islam atau belum mengenal Islam, kalian seperti ini. Sekarang sudah Islam, jangan seperti ini lagi. Itu masa jahiliyah itu. Sekarang bersatu. Lalu mereka mau didamaikan. Dengan mereka mau didamaikan, Allah bilang fa'anqadzakum, maka Dia Allah telah menyelamatkan kalian minha, darinya. Dari ini apa? Kembalinya ke ini, an-nar. Allah sudah mengembalikan kalian dari neraka. Kadzalika, demikianlah wahai Muhammad, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kalian semuanya tahtaduna, mendapat petunjuk. Jadi saudara, untuk mendapat petunjuk kita ini perlu dijelasin tentang ayat-ayat Quran. Kalau tidak pernah mendengar penjelasan ayat-ayat Quran, kita tidak pernah dapat petunjuk. Tuh. Nah, sekarang ayat 104. Ini ayat dalilnya Muhammadiyah ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat-ayat yang bagus ini ya. Allah berfirman pada ayat 104 dari surah Al-Imran. Wal takun, dan hendaknya ada. Jadi ada dalam istilah bahasa Arabnya huruf lam, sini huruf lam apa? Ya, ada namanya. Wal takun, dan hendaknya ada minkum, di antara kalian. Jadi min sini min lip tadmid. Min untuk menunjukkan sebagian. Tapi ada juga yang menafsirkan ini min lil bayan. Kalau min lip tad itu artinya dan hendaknya ada di antara kalian. Tapi kalau minnya dijadikan min lil bayan, min yang bukan penjelasan, artinya bukan dan ada di antara kalian, tapi dan hendaknya ada kalian semuanya, gitu. Hendaknya kalian semuanya, begitu kalau min ini bagi mereka yang mengikuti pendapat bahwa min ini min lil bayan. Nah, mayoritas mengatakan ini min lil taba'id. Dan hendaknya ada di antara kalian ummatun sekelompok orang yang baik-baik. Ummatun itu lawannya kaumun. Kaumun itu sekelompok orang juga. Kalau bahasa Indonesianya kaum muslimin, kita kurang tepat. Muslim itu bukan kaum. Kaum itu untuk orang yang jelek-jelek. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut yang LGBT itu, kaumnya Nabi Musa yang menentang Nabi Musa. Kaum itu untuk sekumpulan orang untuk konotasi yang jelek. Kalau umat itu sekelompok orang yang konotasinya itu baik. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang, ya. Lalu Muhammadiyah bikin organisasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin organisasi karena dia pakai ayat ini dalilnya. Beliau pakai ayat ini. Lalu beliau menjadikan organisasi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah kan lebih dulu berdiri daripada NU ya, Pak ya.
1912. Kalau NU kan 1926, ya. Ya itu. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat, sekelompok orang yang yad'una, mereka selalu mengajak ilal khair, kepada yang baik, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka selalu memerintahkan bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, wa yanhauna, dan mereka selalu melarang anil mungkar, dari sesuatu yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, wa ulaika, dan itulah mereka, humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidup ini, berhasil masuk surga. Itu ya orang yang ciri-cirinya seperti ini. Dalam hidup ini dia mau mengambil peran dalam kehidupan ini, menjadi orang yang satu, mengajak orang kepada kebaikan. Yad'una ilal khair. Satu. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una ini mengajak, berdakwah. Berdakwah kepada orang, mendakwai orang untuk apa? Untuk diajak kemana? Diajak ilal khair, kepada kebaikan. Nanti ada tafsirnya nih, al khair itu apa? Kebaikan ini di sini maksudnya apa? Diterangkan dalam tafsir, ya. Wa ya'muruna, dan mereka adalah orang-orang yang, dan hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya, selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Yang ma'ruf artinya yang dikenal sebagai ajaran Islam. Menyuruh kepada manusia untuk mengamalkan ajaran Islam yang dikenal oleh ajaran Islam. Wa yanhauna, dan yang ketiga, kita harus berperan dalam hidup ini menjadi orang yang bersama orang lain. Yanhauna, mereka melarang anil mungkari, dari sesuatu yang diingkari oleh Islam, yang tidak dikenal oleh Islam. Dari satu perbuatan itu dalam Islam dikenal apa enggak? Ada enggak ajaran seperti ini dalam Islam? Ada, kerjakan. Enggak dikenal, jangan dikerjakan. Karena kalau dikerjakan percuma, habis tenaga, habis duit, enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala. Gitu. Nah, mereka yang sekelompok orang tadi, umat ini tadi, sekelompok orang yang baik-baik ini, yang mau melaksanakan misi dalam kehidupan ini, mengajak orang kepada kebaikan, menyuruh orang kepada yang ma'ruf, melarang orang dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang akan masuk surga. Beruntung ini maksudnya bukan menang pilpres, bukan menang pilkada, bukan menang judi juga, bukan. Ya, bukan beruntung karena dagangannya banyak untungnya, bukan. Beruntung di sini maksudnya masuk surga gitu loh, Pak. Ya, kita lihat ini. Dari ayat 104 ini, Pak, Bu, kita lihat ya tafsirnya. Ini dulu Ali Imran 104. Ini apa katanya di sini? Oh, ini wal takum minkum ummatun, itu kan bunyi ayatnya ya. Wal takun, dan hendaknya ada, itu diartikan litakun. Wal takun diartikan litakun, supaya ada, dan hendaknya ada. Ada minal mukminin, dari golongan orang-orang beriman ini harus ada. Ummatun, umat maksudnya jama'atun, sekelompok orang. Ya, jadi kita ini sudah cukup, ini sekelompok orang segini ini sudah cukup, sudah memenuhi syarat. Kalau kita ini mau melaksanakan perintah Allah di dalam ayat ini. Ya, hendaknya ada di antara orang-orang beriman ini sekelompok orang, satu jamaah,
namanya jamaah Masjid Nurul Hidayah misalnya begitu, atau jamaah masjid yang lain itu ya, yang mutakhassisatun ya, mutakhassisah, yang dikhususkan, yang khusus, tugasnya khusus. Mutamayyizatun, yang mutamayyizah, yang terpisah tersendiri ya, yang ta'rifu asrarul ahkam. Sekelompok orang ini tadi yang mampu berdakwah, dia harus sekelompok orang yang khusus, yang sudah dididik dengan Al-Quran dan dengan sunnah ini. Terus nanti dengan itu mereka itu mengetahui rahasia-rahasia hukum-hukum Islam ini. Wa hikmatat tasyri', dan mereka tahu tentang hikmah pensyariatan. Kenapa hidup ini harus pakai syariat? Itu kenapa? Kenapa kita hidup itu mesti harus pakai syariat? Mau kawin harus pakai syariat Islam. Mau nguburkan orang kenapa harus pakai syariat? Cara menguburkan orang mati kenapa? Ya, wafik hahu, dan mengetahui fikihnya. Hendaknya ada di antara orang-orang beriman ini sekelompok orang yang seperti itu, tatawallal qiyama ya, tatawallal qiyam, mereka selalu berpaling berdiri, bidakwati ila din ya, yad'una ilal khair, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak orang kepada kebaikan, yad'u ilal khair. Ini yang ayatnya berbunyi seperti ini tadi Pak ya. Dan hendaknya ada di antara kalian umatun sekelompok orang yang yad'una, mereka mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Yang dimaksud dengan al khair di sini menurut tafsir Ibnu Katsir ini adalah ad-din. Ilal khair itu ilad-din. Hendaknya ada di antara kalian orang yang mengajak orang lain kepada agama ini, kepada Islam ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ta'muru bil ma'ruf wa tuharibul munkar. Dan hendaknya kamu menyuruh orang kepada yang baik, yang ma'ruf, yang dikenal oleh ajaran Islam, wa tuharibul munkar, dan memerangi kemungkaran, wa tanha anhu, dan kamu mencegah orang dari kemungkaran. Wa min wajibi kulli muslimin, dan ini adalah sebagian dari kewajiban setiap muslim. Setiap muslim punya kewajiban apa? Ayyuharibal munkar, untuk memerangi kemungkaran, mastata'a, semampunya, semampu dia, ila zalika, kepada itu. Wa ulaika ya, orang-orang yang ini tadi, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba lihat tafsirnya apa. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tafsirnya wa haula'i, dan mereka itu Muhammad, hum, mereka, al-muflihun tadi adalah al-faizuna fid dunya wal akhirati, orang yang menang di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia ini menang karena berhasil melaksanakan tugas, mengajak orang kepada Islam, kepada agama, menyuruh orang kepada yang baik-baik dan melarang orang dari yang mungkar-mungkar. Nah, dia berhasil menang di dunia sampai di akhirat. Ini tafsir, salah satu tafsir yang cukup terkenal. Sekarang tafsir yang terkenal juga tapi kecil. Nih tafsir Jalalain, mana Jalalain? Nah ini dia. Nih tafsir yang kecil aja. Perhatikan Pak, tafsir lain ini tafsir terkenal, ini semua ulama. Tanya orang-orang kiai-kiai NU itu. Tanya Gus Baha itu pegangannya ini. Tafsir Ibnu Jalalain. Walaupun beliau juga baca kitab tafsir At-Tabari, baca kitab tafsir Ibnu Katsir, baca kitab tafsir yang lain. Tapi yang sering beliau kaji di webnya itu ini. Ini perhatikan ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang mereka mengajak kepada kebaikan.
Mengajak kebaikan itu maksudnya apa? Yad'una ilal khair, maksudnya yad'una mengajak, mendakwai orang ilal Islam, kepada Islam. Jadi orang itu diajak kepada Islam, bukan diajak kepada NU, kepada Muhammadiyah, kepada LDI, kepada HTI, kepada FPI dan lain-lain, bukan. Salah semua itu. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian segolongan orang, segolongan umat yang mereka mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan maksudnya mengajak kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka selalu mengajak manusia kepada yang baik yang dikenal Islam. Wa yanhauna, dan mereka selalu melarang orang anil mungkar, dari sesuatu yang tidak dikenal. Wa ulaika, dan itulah mereka siapa? Kata Imam Al-Jalalain, ad-dauna al-amiruna an-nahuna. Ad-dauna, orang-orang yang pekerjaannya berdakwah. Wah, ini saudara harus berdakwah, saudara. Ya, saya sekarang sedang berdakwah ini. Ya, saudara menjadi ad-dauna, orang-orang yang mereka itu berdakwah, al-amiruna, orang-orang yang menyuruh kepada yang baik, an-nahuna, orang-orang yang melarang dari yang mungkar, humul muflihun wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba perhatikan nih, apa makna beruntung? Beruntung itu al-faizun. Ya. Nah, ini kemarin kita Idul Fitri nih, orang suka mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita minal aidin, termasuk orang yang kembali kepada fitrah, bersih dari dosa. Kemarin-kemarin banyak dosa habis puasa. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menang. Tuh, ya. Terus wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang menang. Terus diterangkan wa min, dan kata min litab'id, min di sini adalah min untuk menunjukkan kepada sebagian. Li'anna, karena madzukira, apa yang disebutkan dalam ayat ini itu fardu kifayatin, itu fardu kifayah. Jadi dai itu fardu kifayah. Kalau semasjid ini sudah ada yang jadi dai satu, itu sudah cukup. Tapi kalau semasjid ini satu pun enggak ada yang bisa berdakwah, itu dosa semua di semasjid ini. Harus ada satu aja sudah cukup. Nah, kalau bisa semuanya bisa berdakwah. Ya, itu ya. Jadi berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. La yalzamu kullul ummah wa la yaliqa bi kulli ahadin kal jahil. Ya. Hukumnya fardu kifayah, ini la yalzamu kullal ummah, yang tidak lazim untuk seluruh umat. Jadi kalau min dikatakan min lil bayan, kata Imam Jalalain, enggak cocok. Masa semua orang suruh berdakwah semuanya itu? Nanti terus yang lainnya kerjaannya apa? Kalau semuanya pada berdakwah, yang jadi dokter enggak ada, yang jadi insinyur enggak ada, yang jadi presiden enggak ada, yang jadi menteri enggak ada. Terus berikutnya ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih, mim ba'di ma, sesudah apa yang ja'ahum, telah datang kepada mereka, yaitu al-bayyinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Wa ulaika, dan itulah mereka, lahum, untuk mereka, azabun azim. Awas, Allah bilang ada manusia yang akan kena azab yang pedih. Kalau apa? Kalau mereka dalam beragama ini menjadi orang yang tafarroku, berpecah belah, waktalafu, dan berselisih. Ya, berselisih artinya bertengkar terus nggak mau bersatu. Berpecah belah, enggak mau bersatu juga.
Ya, padahal mimba dima ja'ahumul bayinat, sesudah datang kepada mereka penjelasan. Penjelasan yang baru saja tadi itu, disuruh bersatu, disuruh berjamaah, disuruh berpegang teguh pada Al-Qur'an, disuruh berpegang teguh kepada Islam, disuruh bersatu, jangan berpecah belah. Tapi mereka kemudian berpecah belah. Nah, mereka yang berpecah belah dan berselisih, wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka itu untuk mereka azab yang pedih. Kita perhatikan nih Pak, ayat ini oleh Imam Al-Jalalain diterangkan begini, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, yaitu berpecah belah an dinihim, terhadap agama mereka. Jadi agama itu dipecah belah, agama Islam itu dipecah belah. Jangan begitu. Ya, jangan kalian menjadi seperti orang yang zaman dulu mereka memecah belah agama mereka. Wahtalafu, dan mereka berselisih fihi, di dalam persoalan agama. Jadi perselisihan, perbedaan pendapat dalam agama ini dijadikan sesuatu yang penting. Padahal perselisihan dalam bidang agama biasa saja, enggak usah dipenting-pentingkan itu. Kau percaya mau pakai yang ini, pakai yang itu, pakai yang ini, pakai yang ini, gitu aja udah. Nah, mereka yang melakukan seperti ini, tafarroku, amat ikhtalafu, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sudah datang kepada mereka penjelasan. Ini adalah wahumul yahudu wan nasara, dan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Yahudi dulu berpecah belah, orang Nasrani pun berpecah belah. Sudah lihat orang Nasrani, gerejanya itu lain-lain loh Pak. Sama-sama jamaah Kristiani, tapi gerejanya lain. Gereja Katolik sendiri, gereja Protestan sendiri. Katolik ada dua, Katolik Ortodoks yang Rusia punya, Katolik Vatikan, Roma, ya, Katolik Romawi, itu Eropa Barat sana sendiri. Nanti yang Kristen ini ada sendiri lagi, ada Protestan, ada Pantekosta, Advent, ada macam-macam itu sudah. Gerejanya sendiri-sendiri itu. Itu dulu itu Yahudi maupun Nasara sama. Nah, kita orang Islam jangan begitu. Ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid apa lagi, jangan begitu. Kok ini sama dengan mereka ini. Nah, kita mau sholat di mana aja enggak apa-apa. Orang Muhammadiyah sholat di masjid NU enggak apa-apa. Orang ini sholat di masjid Muhammadiyah enggak apa-apa juga. Ya, jangan seperti yang pernah terjadi di sini dulu. Ada sekelompok pemuda datang ke sini, kepengen dengar pengajian. Ya, pengaji. Setelah mereka ikut sholat sini, bubar habisnya besok enggak datang lagi. Saya cuma dengar ceritanya saja. Mereka ngomong katanya, oh ternyata itu masjid Muhammadiyah. Jadi enggak jadi kesini lagi mereka. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu lagi Pak. Itu udah ketinggalan tuh, kuno itu. Kita itu ngikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya sering mengatakan kan, ngapain saudara membangga-banggakan diri sebagai orang Muhammadiyah? Buat apa? Apa perlunya sih? Apa karena Muhammadiyah kamu akan masuk surga? Pasti masuk surga? Enggak, belum jadi jaminan. Dan perlu diingat lagi, yang lebih pedes lagi ini, Nabi Muhammad SAW itu bukan orang Muhammadiyah. Mau apa kamu? Ayo. Nah, bagi mereka yang membanggakan NU-nya, sampai orang NU kan juga begitu Pak, sama. Saudara-saudara kita yang NU juga begitu Pak. Tidak bisa masuk surga kecuali NU. Ada yang bilang gitu loh Pak. Oh, kalau masuk surga harus ikut NU, enggak mau ikut NU enggak bisa masuk surga. Yang ngomong kan dia, Qur'annya enggak ada. Hadisnya enggak ada itu. Nah, dan perlu diketahui lagi Nabi Muhammad SAW itu bukan orang NU. Nah, kita ikut Nabi aja. Nabi jelas masuk surga kok. Orang NU belum tentu Pak. Oh, belum tentu. Saya juga belum tentu. Makanya kita jangan lagi membangga-banggakan kelompok. Jangan. Membangga-banggakan organisasi. Jangan. Mau berorganisasi silakan. Tapi jangan itu yang dibanggakan. Ya, tuh. Nah, terus orang-orang yang seperti ini wa ulaika lahum adzabun adzim. Wah, ini kalau tafsir lain kurang ngeh ini. Kalau tafsir Ibnu Katsir mudah-mudahan di sini ada keterangannya. Ini lebih ngeri lagi tafsir Ibnu Katsir ini. Ayat 105 ini.
105. Mana tadi? Nah, ini. Nih, ya. Yanhallahu ta'ala al-muslimin. Allah Ta'ala selalu melarang kepada muslimin ini dari ayyakunu, bahwa mereka menjadi ka ahlil kitab, seperti orang ahli kitab. Alladzina tafarraqu fiddin, yang mereka itu berpecah belah dalam agama. Nanti ada hadisnya, ya. Wa kanu, dan jadilah mereka syi'an, berkelompok-kelompok. Yang tadhabu, pergi, berpendapat, kullu syi'atin, setiap kelompok, minha, darinya, dari kelompok-kelompok itu tadi, madhaban, ya, dalam suatu madhab yang tada'u ilaihi, ya, kelompok itu mengajak orang kepada madhab itu. Imam Syafi'i saja nggak pernah mengajak orang kepada madhabnya loh Pak. Imam Syafi'i itu loh, itu madhab paling besar di seluruh dunia, paling banyak pengikutnya. Tapi beliau sendiri nggak pernah kok nyuruh orang, kamu ikut madhabku, harus ikut aku. Nggak pernah. Nggak ada pernyataan seperti itu. Ya. Jadi dulu orang ahli kitab itu seperti itu. Mereka berpecah belah agamanya menjadi kelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok mengajak kepada kelompoknya. Wa tuhti'u ghairaha wa tukhati'u ghairaha, dan mereka menyalahkan selainnya. Tukhati'u, menyalahkan, menganggap keliru, menganggap salah ghairaha, selain kelompoknya dia. Walidzalika, dan karena itu ta'adau, mereka saling bermusuhan, wa qatatalu, dan akhirnya saling berperang. Ya, persis ini kelakuan muslimin sekarang ini. Ya. Walau kana fihim jama'atun, dan seandainya ada di antara mereka sekelompok orang, yaitu yang namanya jamaah, ta'muru bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan melarang dari yang munkar, wa tajihu ila ghayatin wahidatin, dan mereka menghadapkan wajah mereka kepada tujuan yang satu. Ya, tujuan hidup ini adalah mencari ridho Allah, ya, masuk ke dalam surga bersama-sama. Lama tafarraqu, tidak berpecah belah, walamah khalafu fi, dan sungguh mereka tidak berselisih padanya. Wa haula'il talifun, dan mereka yang menyelisihi ini semuanya, al-mutafarrikun, mereka yang berpecah belah, lahum azabun, untuk mereka akan ada azab, wa khusranun, dan kerugian fid dunya, di dunia, wa azabun, dan azab fi nari jahannama, di dalam neraka jahanam, fil akhirati, di akhirat. Padahal dia sholat, padahal dia haji, padahal dia puasa Ramadan, tapi masuk neraka. Kenapa? Gara-gara berpecah belah. Jangan main-main soal berpecah belah ini Pak. Hati-hati, jangan berpecah belah. Kita harus bersatu. Walaupun berbeda amalannya nggak apa-apa. Ya, satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut, nggak apa-apa. Ya, sudah saya bacakan nih tafsir Kementerian Agama nih, Masya Allah, ayat 104 nih ya. Nih, halo, ya ini tafsir Kementerian Agama ini. Terjemahnya dulu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Tafsirnya, untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, yang selalu memberi peringatan bila mana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu pada ayat ini diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih di bidang dakwah dengan tegas menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf atau yang baik, dan mencegah dari yang mungkar atau yang maksiat. Dengan demikian umat Islam akan terpelihara dari perpecahan dan infiltrasi pihak manapun. Menganjurkan berbuat kebaikan saja tidaklah cukup, tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk.
Jadi mengajak orang kepada kebaikan itu belum cukup. Menganjurkan kepada kebaikan itu dakwah itu belum cukup. Tapi harus disertai dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Siapa saja yang ingin mencapai kemenangan, maka dia terlebih dahulu harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya, yaitu kemenangan tidak akan tercapai melainkan dengan kekuatan. Dan kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan. Dan persatuan yang kokoh dan kuat tidak akan tercapai kecuali dengan sifat-sifat keutamaan. Tidak terpelihara keutamaan itu melainkan dengan terpeliharanya agama. Dan akhirnya tidak mungkin agama terpelihara, terjaga melainkan dengan adanya dakwah. Jadi dakwah itu menjaga agama ini, Pak. Maka kewajiban pertama umat Islam itu adalah menggiatkan dakwah agar agama dapat berkembang baik dan sempurna sehingga banyak pemeluknya. Dengan dorongan agama akan tercapailah bermacam-macam kebajikan sehingga terwujud persatuan yang kokoh, yang kuat. Dari persatuan yang kokoh kuat tersebut akan timbullah kemampuan yang besar untuk mencapai kemenangan dalam setiap perjuangan. Mereka yang memenuhi syarat-syarat perjuangan itulah orang-orang yang sukses atau beruntung. Jadi orang Islam itu tidak pernah sukses dan tidak pernah beruntung, kalah terus gara-gara tidak memenuhi ayat ini, gak mau bersatu, dipecah, ditatangi sama politikus, pilih kami ya, pilih kami nurut, apa itu, ya, jadi kayak gitu mau menang gimana? Terus, nih. Allah melarang umat Islam dari perpecahan karena dengan perpecahan itu bagaimanapun kokoh dan kuat kedudukan suatu umat pasti akan membawa kepada keruntuhan dan kehancuran. Karena itu Allah memperingatkan agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam jurang perpecahan. Nah sekarang kita ini sedang dipecah belah ini. NU dipecah belah. Ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok mungkin ya. Ada Muhammadiyah dipecah belah lagi. Umat Islam dipecah belah. Ya salahnya sendiri sama yang mau dipecah belah. Harusnya jangan mau. Dapat apa kita dipecah belah? Ya, kita sibuk dengan urusan agama kita sendiri ini aja. Sibuk ngaji, sibuk mengamalkan, berdoa kepada Allah, minta keselamatan dunia akhirat. Dah gitu aja. Ambil cari duit, mendoakan anaknya lagi sekolah, ya Allah beri kemudahan anak saya yang sedang sekolah, ya Allah. Nanti kalau sudah selesai sekolah, ya Allah berilah kemudahan untuk mencari pekerjaannya, ya Allah. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan, berilah kemudahan untuk mendapatkan jodohnya, ya Allah. Jodoh yang soleh atau solehah. Kalau sudah dapat jodoh, berilah anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Terus gitu aja, sibuk. Nah, jadi kita ngaji sambil berdoa. Itu kita cari apa sih hidup ini? Mau cari duit banyak, dapat cari duit banyak, habis dapat banyak terus mati, percuma. Percuma. Yang kita cari itu bagaimana kita bisa mati dalam keadaan baik. Dulu mungkin kita jahat, bolehlah kita dulu orang jahat, orang wes nggak karu-karuan sudah. Kalau orang Jawa bilang molimo dilakoni kabeh itu, molimo itu madu, madat, madon, apa lagi Pak? Ya, maling. Jadi molimo itu kemaksiatan 5M itu ya, maling, main perempuan, main judi, terus apa lagi? Madat, minum candu atau minum minuman keras, sama madon sudah ya, lupa saya sudah tuh ya. Saudara mau berpuas-puas di situ, ngapain? Habis itu mati, naudzubillah misalnya dzalik. Wih, sudah ketahuan tuh. Jurusannya ke neraka sana. Naudzubillahi min dzalik. Tuh. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir yang lebih lebar, yang lebih luas, ini tadi itu tafsir Ibnu Katsir yang ringkas itu, Pak. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir yang lebih luas diterangkan ya, mana ini? Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, yakni dalam genggaman kekuasaan Allah.
la ta'murunna bil ma'ruf. Sungguh benar-benar kalian semua harus menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Wala tanhawunna anil munkar. Dan sungguh benar-benar kalian semua harus mencegah, melarang manusia dari kemungkaran. Atau kalau itu tidak kalian lakukan, kata Nabi, la yushikannallahu, sungguh hampir benar-benar Allah itu ayyab'atsa alaikum, bahwa Allah akan membangkitkan kepada kalian iqaban min indihi, azab dari hadapannya. Tsumma, kemudian kalau sudah datang azab Allah, la tad'unnahu, sungguh kalian akan berdoa meminta sesuatu kepada Allah, fala yastajibu lakum, maka Allah tidak akan mengijabai lagi kepada kalian doa kalian. Jadi kalau kita berpecah belah, Pak, kita berseteru ini satu jamaah ini, terus kita tidak saling mengingatkan, tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, kita berdoa ya Allah, bila enggak akan didengarkan oleh Allah. Tuh, ini hadisnya. Makanya kita jangan berpecah belah, ya. Ini satu. Terus ini ada lagi hadis yang lain nih, sebentar saya tunjukkan dulu. Nih, Nabi mengatakan inna ahlal kitabaini, sesungguhnya dua ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, iftaroku, mereka telah berpecah belah fi dinihim, dalam agama mereka, ala menjadi thintaini wa sab'ina millatan, 72 apa namanya? Apa namanya? Kelompok, golongan, milah itu ngomong apa itu? Apa sih biasanya tuh? Bukan. Bahasa yang dulu itu. Bahasa yang dulu ada dalam pikiranku tapi lagi hilang ini. Sekte. Nah, ya. Dulu orang Yahudi dan orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 sekte. Yahudi menjadi 71 golongan atau sekte. Nasrani 72 sekte golongan. Wa inna, dan sesungguhnya kata Nabi, hadhil ummata, umat ini, umatnya Nabi Muhammad ini, sataftariku, akan berpecah belah juga. Ala salasin, menjadi salasin wa sab'ina, 73 millatan, kelompok, golongan, sekte. Yakni, yaitu kelompok golongan yang berdasarkan al-ahwa. Kelompok tadi kelompok yang dasarnya itu hawa nafsu. Jadi mereka yang kelompok-kelompok itu mengikuti hawa nafsu itu. Kita ini disuruh mengikuti jamaah, bukan mengikuti kelompok. Kelompok tertentu bukan. Muslimin ini semuanya harusnya menjadi satu. Namanya jamaah gitu loh, Pak. Enggak ada lagi kelompok ini, kelompok itu, kelompok A, B, C, D, E, F, G, enggak ada. Satu aja muslimin. Satu aja kelompoknya namanya muslimin. Tuh. Yang tidak mau begitu berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Kulluha, kata Nabi, semua kelompok umat Nabi Muhammad SAW yang 73 golongan tadi, finnar, tempatnya di neraka. Illa, kecuali wahidatun, satu saja yang tidak masuk neraka. Jadi umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yang masuk surga cuma satu kelompok saja, wahiyal jamaah, dan kelompok itu namanya jamaah. Kelompok dia ya jamaah itu tadi. Ya kita ini harus berjamaah. Kalau enggak berjamaah kita berkelompok namanya. Semua umat Islam ini harus berjamaah. Tidak bisa menjalani Islam sendiri-sendiri, enggak bisa. Wa innahu, dan sesungguhnya kata Nabi, sayakhruju fi ummati, akan keluar di kalangan umatku aqwamun, sekelompok orang yang tujaro bihim tilkal ahwa, menjalar kepada mereka hawa nafsu itu. Jadi kalau orang sudah fanatik kepada kelompoknya, Pak, itu sudah enggak bisa dikandani lagi, sudah enggak bisa diomongin lagi, sudah ngalih, sudah diomongin. Ya. Dan Nabi mengatakan akan ada di antara umatku sekelompok orang yang terkena penyakit hawa nafsu ini tadi.
Kama sebagaimana yatajaro menjalarnya al-kalbu bisohibihi, ya, menjalarnya seekor anjing kepada temannya. Jadi karena koncoan sama-sama anjing, ya jadi kelompok anjing. Koncoan kelompok dengan kelompok LGBT, ya jadi LGBT sampean. Itu. La yabqa minhu irkun, tidak ada lagi tersisa darinya satu urat pun, satu saraf pun, karena seluruh sarafnya, seluruh ototnya, seluruh sarafnya sudah terjangkit penyakit hawa nafsu. Tidak ada satu urat pun, wala mafsilun, dan tidak ada satu persendian pun, illa dakhalahu, kecuali penyakit hawa nafsu tadi memasuki dirinya. Wallah, demi Allah, ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab, kata Nabi, la illam takumu bima jaa bihi nabiyukum, sungguh jika kalian semua tidak tegak dengan apa yang telah datang dengannya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, la ghairukum minan nas ahra, ya, sungguh selain kalian di antara manusia ini ahra, akan lebih terjaga, ala yakuma bihi, bahwa mereka tidak akan tegak dengannya. Jadi kalau kamu tidak mau tegak dengan agama ini yang dibawa oleh Nabi, nanti orang lain yang akan tegak, kamu akan dikalahkan. Tapi kalau umat Islam bersatu, nggak ada yang bisa mengalahkan. Itu paham nggak nih? Ya, mudah-mudahan diberi kepahaman. Sampai sekian aja dulu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.